selamat siang Bapak Ibu semuanya. Apa kabar? Baik, selamat datang di webinar PS Global Consulting, Get Cortex Ready Faster. Saya Ayu, MC pada hari ini. Sebelum memulai, izinkan saya menyampaikan beberapa informasi terlebih dahulu. Webinar ini akan berlangsung kurang lebih 45 menit, termasuk sesi tanya-jawab. Rekaman webinar dan slide materi akan dibagikan kepada seluruh peserta setelah webinar berlangsung. Jika Bapak Ibu memiliki pertanyaan, silakan ketik langsung di kolom chat selama sesi berlangsung. Tim kami akan mengumpulkan seluruh pertanyaan dan akan dijawab pada sesi tanya-jawab di akhir webinar. Berikutnya, silakan untuk scan QR Code untuk mengisi form feedback yang saat ini tampil di layar. Masukan Bapak Ibu sangat berarti bagi kami dan akan membantu meningkatkan kualitas sesi kami berikutnya. Kemudian, khusus peserta webinar pada hari ini, kita menyediakan penawaran eksklusif, yaitu Bapak Ibu bisa mendapatkan diskon spesial untuk PS Cortex yang berlaku hingga Oktober 2026. So, tunggu apa lagi? Silakan menghubungi tim PS Global untuk informasi lebih lanjut. Baik, tanpa berlama-lama lagi, mari kita mulai sesi webinar pada hari ini. Okay, first of all, to kick off this webinar, I would like to invite Jonathan Tan, Regional Head of Customer Success of PS Global Consulting. Over to you, John. You there? Yep, I'm here. Thanks, Ayu. Okay. I think good afternoon to everyone. So again, my name is Jonathan Tan. I'm the Regional Head of Customer Success, looking across the regions, taking care of the account management together with our account managers here, Rizka, who's also in the call with us, right? So I think, first of all, genuinely thank you, terima kasih for being here. I know it is the month end right now, so all of you are, focusing on performing the closings right now. So truly, truly appreciate that you guys take the time to join us in this 45-minute course with us, right? So again, the purpose of us having this webinar today, it's because of Cortex, right? I know Cortex is such a big deal in Indonesia right now, and we know that the Indonesia tax system, it's digital and it's real time, which means that all the old playbook of spreadsheets, manual XML files, late night reconciliations, we really want to help you remove those obstacles, right? So that's exactly why we built our own internal product called PS Cortex. It's natively inside NetSuite, where you, our valued customers, are working already using NetSuite live and work, right? So, what we're seeing in the market so far, there are three things, manual workloads that don't scale, ERP data, siloed away, separate away from the tax workflows, a tightening window for you guys to get compliant before it becomes very painful. So today, our team, we really want to give you clarity on how our internal build PS Cortex handles it cleanly inside NetSuite, right? So we build it to be accessible because every NetSuite user in Indonesia deserves a proper automated workflow on this. So, do enjoy the webinar, ask us questions, poke us, that's why we are here for, to really help you, our valued customers, right? So I think without further ado, I think the more important person is after me, which is Maulana, right? So I'll probably hand this over to Maulana to actually introduce the PS Cortex to you guys. Thank you for your time. Okay, thank you Jonathan for your introduction. Baik Bapak Ibu semuanya, sebelum kita memasuki sesi berikutnya, saya Ayu MC izin mengingatkan kembali, jika Bapak Ibu memiliki pertanyaan, nggak usah ragu, silakan langsung ketik aja di kolom chat selama sesi ini berlangsung, karena nanti di akhir sesi, ya di akhir sesi webinar ini kita akan membacakan satu persatu pertanyaan Bapak Ibu semuanya dan nanti akan dijawab oleh Maulana dan tim PS Global. Kemudian yang saya ingin informasikan kembali adalah saat ini di layar Bapak Ibu semua akan tampil QR Code di mana itu nantinya berupa form feedback survey yang akan membantu kami menjadi masukan untuk kualitas event atau webinar kami berikutnya. Bisa langsung di-scan dari sekarang Bapak Ibu untuk QR Code-nya. Mungkin bisa dibantu oleh tim ya untuk QR Code. Jadi bisa di-scan dari sekarang. Nah, nanti sambil mengikuti sesi webinar bisa diisi formnya yang tersedia di QR code tersebut ya. Cukup singkat
dan padat kok Bapak Ibu, tidak menghabiskan waktu banyak. Di-scan kemudian bisa langsung diisi. Baik, kemudian berikutnya yang menarik yang bisa saya sampaikan pada hari ini adalah khusus peserta webinar hari ini saja kami menyediakan penawaran eksklusif ya, yaitu berupa diskon spesial untuk PS Cortex ya, produk yang kami tawarkan pada hari ini. Nah, promo ini hanya berlaku Bapak Ibu hanya hingga Oktober 2026 dan hanya berlaku untuk peserta webinar hari ini saja, yaitu Bapak Ibu semuanya. Jadi nggak usah ragu, nanti kalau ingin tahu lebih lanjut mengenai PS Cortex, promo yang bisa Bapak klaim ya, tentunya nanti bisa menghubungi atau bisa WhatsApp dengan tim PS Global Consulting ya, yaitu biasanya dengan Mbak Rizka atau Mas Joel atau tim PS Global Consulting yang lainnya. Baik, seperti itu. Oke, selanjutnya kita akan masuk ke sesi utama, yaitu demo dan overview solusi PS Cortex itu sendiri ya, dari PS Global Consulting. Nah, untuk yang membawakan sesi ini, yang telah bergabung bersama kita adalah Bapak Maulana Ardi. Bapak Maulana adalah Customer Success Manager, Functional Consultant dari PS Global Consulting, yang akan mendemonstrasikan bagaimana solusi ini dapat membantu perusahaan Bapak Ibu semuanya terkait PS Cortex itu sendiri ya, seperti itu. Nah, di sini sudah ada Bapak Maulana. Halo Pak. Halo Ayu, terima kasih atas kenalannya. Ya, Amin. Ya, silakan Pak Maulana, dipersilakan. Alright, oke, selamat siang semuanya. Saya langsung share screen ya. Just a moment. Oke. Seperti tadi yang udah disampaikan oleh Jonathan dan Ayu, ya, saya akan membawakan dalam 20 menit ke depan ya menjelaskan apa itu PS Cortex. Ya, seperti yang udah kita ketahui, kita punya kebutuhan untuk melaporkan pajak dengan file XML. Nah, di sini kita sudah ada produk namanya PS Cortex, dan di sini saya akan mulai coba menjelaskan apa itu PS Cortex. Oke, next, what is this session's cover? Agenda kita hari ini itu apa itu PS Cortex, ya? Siapa yang cocok untuk menggunakan PS Cortex? Bagaimana solusi itu bekerja? Ya, how it works? Ya, terus ada business value, manual versus automated. Kenapa ini sangat dibutuhkan? Terus how to get started? Langkah-langkah apa yang harus dimulai untuk implementasi? Oke, aku next. Solution overview. Ya, kita mulai mungkin dari dasar untuk memahami apa sebenarnya PS Cortex itu. Oke. What is PS Cortex? PS Cortex itu adalah NetSuite bundle, ya. NetSuite bundle yang sudah kita kembangkan ya di dalam NetSuite, menghasilkan file XML otomatis ya dari native NetSuite sendiri, ya, generate Cortex XML, ya, langsung dari transaksi yang udah dicatat di NetSuite. Dengan begitu tidak perlu lagi kita ada aplikasi yang terpisah atau proses input ulang secara manual, mapping atau ya convert XML seperti itu. Jadi langsung in one click tinggal kita langsung generate file XML langsung dari NetSuite. Kurang lebih seperti itu. Lanjut next slide. Oke. Solusi ini dirancang khusus untuk pengguna NetSuite. Ya, build for NetSuite user in Indonesia. Oke. Cortex cocok digunakan oleh tim finance, ya, terutama bagi perusahaan yang memiliki volume transaksi yang tinggi. Terus pembuatan file manual dapat memakan banyak waktu, sehingga kita butuh otomasi, ya, untuk mengurangi resiko kesalahan dan memakan waktu yang lama untuk melaporkan pajak. Oke, aku lanjut.
Three things it gives you. Ya, pada dasarnya Cortex itu ada 3 manfaat utama. Pertama itu automation. Ya, automation itu jadi file XML yang dibuat secara otomatis dari transaksi yang udah ada di NetSuite. Ya, kita nggak perlu ada loncat ke aplikasi yang lain, atau kita perlu ekspor dulu atau olah data dari luar gitu. Semua transaksinya udah ada dari NetSuite. Ya, terus akurasi. Yang kedua adalah akurasi. Daftar kode, misalkan persyaratan pemerintah yang terintegrasi ke dalam sistem sehingga mengurangi resiko kesalahan input. Contoh itemnya harus pakai kode apa, ya, terus ada customer tax registration number, ya, ada detail-detail yang perlu kita maintain, ya. Tapi ketika sudah systemize, resiko kesalahan ini dapat dikurangi secara signifikan. Oke, yang ketiga adalah terakhir kepatuhan. Ya, file XML dihasilkan selalu mengikuti format yang ditetapkan oleh DJP, sehingga kita tidak perlu khawatir resiko file ditolak, di-reject, atau failed, kayak gitu. Jadi semua file itu sudah kita validasi, ya, sehingga comply dengan format yang ditetapkan oleh DJP. Oke. Langsung ke produk demo. Nah, ini mungkin aku sedikit highlight gimana how it works, ya. Gimana caranya NetSuite transaction, ya, berubah jadi file XML terus ready upload in one click. Oke. How it works. Yang pertama adalah alurnya itu sebetulnya memang sangat sederhana. Kita cuma butuh untuk mapping master data yang pertama. Master data yang perlu di mapping adalah master data item, master data customers, ya, terus ada setup subsidiaries kita, ya. Mungkin yang existing sudah lengkap, ya, tinggal kita nanti pada saat implementasi itu ada beberapa data item yang perlu kita setup. Item master, contoh mungkin teman-teman yang di sini ada dari perusahaan manufaktur, atau dari perusahaan retail, atau dari perusahaan distribution. Nah, atau mungkin ada perusahaan service. Nah, masing-masing item itu kita punya format yang ditetapkan dengan kode-kode yang disyaratkan oleh DJP. Nah, masing-masing item itu kita perlu set, kita perlu map, ya. Yang barang itu kodenya apa, yang service itu jasa, kodenya apa, terus satuannya apa, satuan piece, satuan pair, satuan drum, misalkan lusin, kayak gitu. Nah, satuan-satuan itu DJP punya kode-kode yang disyaratkan juga. Nah, sehingga proses ini perlu kita lakukan. Pertama adalah setup mapping master data, terutama item. Terus kemudian customers. Ya, customers itu kita harus pastikan bahwa customer yang ada di NetSuite, tax registration number-nya sudah terdaftar. Ya. Terus mungkin ada misalkan customer branch, ya, mungkin ada beberapa informasi yang perlu diupdate dari customernya. Nah, itu one time setup, ya, one time setup. Jadi setup ini hanya perlu dilakukan sekali pada saat awal dari implementasi. Oke. Selanjutnya setelah semua udah tersetup, kedua adalah transaksi. Transaksi ini nggak jauh beda dari apa yang udah kita lakukan seperti biasa. Ya, tetap jalanin proses transaksi seperti biasa di NetSuite. Semua field yang ada di NetSuite itu sudah terisi secara otomatis sesuai dengan kebutuhan. Itemnya udah ke mapping, customer-nya udah ada ininya, udah ada informasinya, tax registration number, terus kode pajak yang digunakan, misalkan kode transaksi, kode jenis transaksinya, kayak gitu. Nah, itu semua informasi-informasi itu sudah pre-populated setelah kita sudah melakukan setup di nomor 1, map master data. Setelah ini sudah selesai transaction, ya, kita tinggal save, field sudah automatic populated,
terakhir tinggal kita generate XML in one click of a document ya. Dari transaksi yang kita bisa langsung klik, dia langsung generate XML, atau kita mau melakukannya secara bulk in one period. Mungkin dalam satu periode, dalam satu periode semua invoice dengan kode transaksi 04, misalkan dengan kode transaksi tertentu, kita mau tarik XML-nya, filenya, kita tinggal generate. Nah, itu bisa kita lakukan. Oke. Kalau ada pertanyaan, silakan ya. Oke, saya lanjut next-nya. Oke. Langkah pertama. Nah, ini adalah setelah kita sudah setup ya. Ini contoh fields yang ada di NetSuite setelah kita install Cortex. Nggak ada separate screen ya. Semuanya udah ada di sini, nggak ada yang fancy, nggak ada automation apa, atau nggak perlu ada tambahan aktivitas. Nggak perlu juga ada yang diklik atau dimodifikasi di sini. Semuanya sudah pre-populated ya. Required e-factor ini tergantung dari customer master. Tax service type yang digunakan itu sudah tergantung dari customer master. Oke, kode jenis transaksinya juga, uang muka juga ya. Tax point date itu ngikutin dari tanggal transaksinya. Jadi semua ini sudah pre-populated ya. Yang tinggal dipastikan aja mungkin mungkin nilainya sudah benar atau belum. Ya, kalau emang ada down payment, dia akan langsung populated di sini ya. Ini hanya contoh screenshot yang aku tampilkan di sini. Mungkin bisa berubah, mungkin bisa lain dari yang akan kita implementasikan. Ya, ini cuma sekedar gambaran aja karena emang NetSuite sangat fleksibel ya. Kita bisa menampilkan informasi apa aja yang kita inginkan. Oke, aku lanjut. Dari semua informasi itu ya, di dalam transaksi kita akan muncul di invoice itu, kita akan muncul button namanya Cortex XML ini. Ya. Jadi untuk menghasilkan file XML ya, kita hanya akan klik tombol ini ya. Sistem akan menghasilkan file XML untuk transaksi ini, langsung kirim file ini ke email. Jadi cara kerja Cortex ini ya, kita nggak perlu ekspor taruh ke directory ya. Ini akan otomatis terkirim ke email usernya ya, sehingga dari situ bisa langsung di forward. Kalau ada tim terpisah yang untuk ngelaporin XML, jadi kita nggak perlu file transfer kayak gitu. Nah, itu udah langsung dikirimkan ke email inbox ya, tanpa perlu aplikasi tambahan atau tanpa perlu proses yang rumit. Jadi in one click langsung ada di inbox. Oke. Next. Oke, kalau yang tadi itu proses untuk ekspor file XML dari transaksi ya, per transaksi. Nah, untuk yang ini adalah proses untuk export file ya, bulk by period ya. Pada saat misalkan udah end of period ya, kita udah nggak perlu lagi menghasilkan XML satu-satu. Terus ya, fitur bulk export ini ya bisa bantu ya dalam menarik semua transaksi ya dalam satu file. Kita cuma hanya menentukan tanggal start date ya, start date from date to. Oke, terus misalkan subsidiary-nya apa ya, tax type-nya apa ya, terus setelah kita udah pilih-pilih nih, misalkan kita mau ngejalanin tax type kode transaksi 04 misalkan ya, terus untuk periode misalkan bulan katakanlah bulan Mei ya, kita tinggal tarik from date 1 Mei sampai date 2 akhir Mei
ya. Habis itu kita save. Setelah kita save, langsung otomatis file ya akan menghasilkan seluruh file XML yang sesuai dengan apa yang sudah kita tentukan, lalu akan mengirimkan ke email dalam satu proses. Kurang lebih seperti itu. Nah, ini proses kita untuk nge-generate file XML per period. Jadi semua transaksi invoice di bulan itu semuanya sudah dalam satu file XML. Oke, ini adalah proses kita untuk generate XML in bulk. Oke, aku lanjut. Oke, dokumen type ya. Ini dokumen type yang kita cover ya. Ini cuma beberapa contoh aja. Sebetulnya ada lagi beberapa. Ada kayak faktur masukan. Tapi karena kita udah sistem Cortex kita udah pre-populated dan ini adalah produk ini adalah sebetulnya adalah pengembangan dari yang sebelumnya kita punya e-faktur. Nah, makanya ada beberapa field tuh yang masih pakai terminologi yang lama e-faktur. Ya, tapi yang sekarang ini Cortex ya, kita masih ada fitur-fitur itu. Ya. Dan fitur-fitur ini dokumen type ini akan terus berkembang sesuai dengan perkembangan kebijakan dari DJP. Ketika ada dokumen baru, ketika ada dokumen type baru atau mana yang dibutuhkan, kita bisa sesuaikan. Ya, terus dari masing-masing klien misalkan user juga mungkin ada yang hanya pakai keluaran, ya ada yang hanya pakai faktur keluaran, atau mungkin dari bisnisnya pakainya dokumen keluaran atau faktur keluaran ya. Masing-masing itu bisa kita sesuaikan. Tapi fitur itu sudah tersedia kurang lebih di NetSuite. Oke, ini adalah dokumen type-nya. Oke, next. Ini yang ketiga adalah business value. Oke, business value. What changed when Cortex stopped being a manual job? Oke, kebayang manfaatnya apa sih bagi bisnis gitu. Nah, dari sini coba kita bandingin PS Cortex dengan proses pelaporan Cortex yang dilakukan secara manual. Oke. Manual versus automated. Manual misalkan kita perlu ya di sisi kanan ini kita ada Cortex, di sisi kirinya kita ada manual. Oke, proses manual ini ya kita mesti ekspor data, ya terus habis itu kita mesti ada tuh namanya aplikasi convert XML. Nah, ini perlu kita lakukan satu persatu. Ya, kita reconcile satu-satu, invoice line by line. Ya, terus belum lagi kalau pas kita upload ada yang di reject, ya. Terus kita akhirnya mesti nyesuaiin lagi, ya, tiap kali kita laporan. Nah, terus terakhirnya ini harus kita lakukan tiap kali periode pelaporan. Nah, ini lumayan memakan banyak waktu. Dibandingkan dengan kita punya PS Cortex. Datanya sudah ada di NetSuite. Ya, XML ya tinggal kita hasilkan kapan aja. Kita klik generate, udah langsung tergenerate file XML. Ya, misalkan kita mau jalanin tiap bulan, akhir periode kita bisa, tiap minggu kita bisa, anytime ready. Ya, terus kode, format, semuanya sudah di-validate automatically. Jadi nggak perlu lagi ada mesti divalidasi lagi satu persatu. Ini udah nggak perlu lagi. Ya, tinggal nanti setelah filenya udah tergenerate, tinggal kita upload dan itu harusnya sudah ready to upload. Ya, setelah kita generate, file itu udah otomatis tervalidasi, ya, langsung masuk ke email, sudah ready to upload. Ya, tinggal kita download dari email terus kita upload ke Cortex. Kurang lebih seperti itu. Oke, next. Ya, dampak yang paling dirasain ya bagi finance ya. Ini ada ini juga experience ya dari beberapa customer kita. Ya. Yang pertama yang paling merasakan benefitnya adalah hours back ya.
reporting yang tadinya butuh harian untuk nge-generate, ini hanya butuh minutes. Ya, bayangin mesti mesti lihat satu-satu, mesti di apa modify satu-satu file. Nah, ini udah langsung in one click ya. Terus viewers error. Jadi pada saat upload udah nggak ada lagi tuh cerita di reject ya atau filenya ada yang salah karena format udah divalidasi secara otomatis ya. Jadi kita yakin setiap file yang dihasilkan itu selalu siap dan sukses memenuhi persyaratan Cortex. Ya, anytime ready. Ya, praktisnya ini ya dari klien kita. Contoh Satoria, ya kita punya mereka punya finance team yang handling hundreds of invoices. Ya, invoice mereka ratusan tiap bulan. Ya, ini mereka yang tadinya butuh butuh untuk ngerjain ini satu-satu dengan Cortex dengan PS Cortex ini mereka hanya in one click. Ini sangat ngebantu dari sisi mereka. Dan kita juga ada customer kita dari distributor global brand ya famous Japanese sportwear ya aku nggak bisa sebut namanya. Mereka itu punya satu invoice itu ribuan line. Bayangin kalau harus ngecek ini satu-satu ya kodenya satu-satu ya kode mungkin gampang tapi ketika ada error ya mungkin ada human error karena masih manual ya. Ini sangat ngebantu dari sisi mereka kayak gitu. Jadi move days of manual work to a few clicks hanya dalam hitungan menit gitu. Jadi ini adalah benefit dari Cortex. Oke. Where to start sekarang ya. Move off your manual Cortex ya. Jika sekarang kita masih handle Cortex manual, ya mungkin sekarang udah waktunya kita beralih ke solusi yang lebih cepat dengan PS Cortex, lebih akurat dan lebih efisien. Ya, segera lakukan jadwalkan untuk demo, hubungi kita, jadwalkan demo, ya konsultasi dan kita bisa akses. Kita bisa adakan assessment session ya dengan current proses bisnis mungkin masing-masing karena Cortex ini sifatnya general ya dan perlu ada penyesuaian untuk masing-masing bisnis area ya kita bisa sesuaikan kurang lebih seperti itu ya mungkin dari teman-teman di sini kalau ada yang ditanyakan silakan ya ini adalah akhir dari slide saya kurang lebih gitu terima kasih silakan Ayu back to you. Thank you, Maulana. Keren banget presentasinya, sangat informatif. Demonya juga mudah-mudahan cukup detail ya buat teman-teman semua. Tapi nggak usah khawatir, mungkin nanti kalau ada pertanyaan lebih lanjut, saat ini bisa langsung ketik di kolom chat ya, karena kita setelah ini akan memulai sesi tanya jawab sebentar lagi. Dan tentunya kalau nanti juga mau reach out tim PS Global Consulting setelah webinar juga dipersilahkan untuk tahu lebih lanjut ya. Baik, sebelum kita memulai sesi tanya jawab, saya ingin mengingatkan kembali ya buat Bapak Ibu semuanya untuk bisa membantu kami mengisi form feedback survey ya, karena memberikan masukan juga buat kami untuk mengadakan event atau webinar yang mudah-mudahan bisa berkualitas ya, semakin berkualitas ke depannya untuk para Bapak Ibu semuanya, bagi para peserta. Nah, saat ini sudah tampil di layar Bapak Ibu berupa QR Code ya. Ya, mudah-mudahan sudah tampil, baik. Nah, ini mungkin saya berikan sedikit waktu ya untuk bisa di-scan menggunakan handphone atau mungkin bisa dibantu oleh tim PS Global juga untuk bisa share link-nya ya. Mungkin lebih mudah untuk bisa diklik link feedback survey form sudah di kolom chat ya di sini berupa shorten link ya. Bisa langsung diklik, kemudian bisa diisi pertanyaannya juga cuman sedikit ya. Dan itu memberikan masukan yang sangat berarti buat kami ya Bapak Ibu semuanya untuk menghasilkan event yang lebih berkualitas lagi ke depannya. Baik, mudah-mudahan sudah di-scan ya Bapak Ibu.
Kemudian, baik, selanjutnya yang ingin saya ingatkan kembali, khusus peserta webinar hari ini saja, Bapak Ibu semuanya, kami sudah menyediakan penawaran eksklusif nih dari PS Global ya tentunya, berupa diskon spesial untuk PS Cortex yang tadi barusan di demokan ya, dipresentasikan oleh Maulana gitu ya. Mudah-mudahan cukup menarik ya, dan ini juga promonya udah sangat menarik juga yang sudah kami siapkan ya, special discount. Dan ini hanya berlaku hingga Oktober 2026. Jadi tunggu apa lagi Bapak Ibu, langsung setelah webinar ini bisa kontak langsung tim PS Global Consulting untuk bisa tanya-tanya lebih lanjut, bisa klaim promonya sebelum bulan Oktober 2026. Ya, oke, baik. Mungkin Pak Maulana masih masih on cam ya, Yep. masih standby. Oke, kita langsung Standby. aja masuk masuk sesi tanya jawab ya, Maulana. Mungkin saya izin bacakan satu persatu, jadi nanti Maulana bisa bantu untuk jawab ya. Oke, pertanyaan yang pertama dari Fitria Nur Rustandi. Terima kasih banyak untuk pertanyaannya. Fitria menanyakan nih tadi demo lagi untuk pembuatan faktur pajak keluaran ya, Maulana. Mungkin itu dulu. Yang Oh tadi ya, karena itu tadi lebih ke faktur pajak keluaran ya. baik. Oke. Yang dicontohkan itu memang faktur pajak keluaran. Ya, tapi kita bukan hanya support faktur pajak keluaran, ada juga dokumen keluaran. Kalau misalkan bisnis prosesnya itu ada ekspor atau ada transaksi terhadap wajib pungut kayak gitu, yang akhirnya kita butuh dokumen keluaran. Nah, kita udah kompatibel juga kayak gitu. Baik. Nah, ini juga berlanjut nih barusan juga masuk ya dari Fitria lagi nih. Jadi sekarang tuh doknya tuh hanya untuk PPN keluaran ya, seperti itu. Oke. Jadi sekarang di Cortex itu dia sekarang sistemnya pre-populated. Ya, artinya kita hanya perlu laporkan dari VAT keluaran aja, PPN keluaran aja. Ya, karena otomatis Cortex itu sudah bisa pre-populated dengan lawan transaksi kita. Ya, jadi karena cukup dengan nomor tax registration number-nya, NPWP-nya dari si customer, ya terus nilai tax amount-nya berapa. Nah, Cortex itu udah langsung pre-populated. Jadi yang hanya kita laporkan adalah hanya PPN keluaran. PPN masukan udah nggak perlu lagi sekarang. Oke. Ya, sekalian nih masih dari Fitria ya, biar sekalian dijawab. Modul input faktur pajak itu harus input lagi di modul terpisah atau bisa dari sales invoice yang di-create di NetSuite itu sudah bisa terbentuk export XML. Nah, Kemudian PPH verifikasinya belum bisa ya sekarang, gitu Maulana. oke. Pertama ya untuk input faktur pajaknya ya. Sorry, aku coba cek. Oke. Dari NetSuite, invoice dari NetSuite itu udah langsung bisa terbentuk export XML. Ya, kita bisa ekspor satu-satu dari file dari transaksi invoice yang ada di NetSuite dengan satu button. Ya, karena nanti di NetSuite itu invoice kita tuh ada button namanya Cortex XML, export XML. Nah, dari situ kita klik, itu langsung nge-generate file XML untuk transaksi itu. Jadi langsung dari invoice kita nggak perlu pisah lagi, nggak ada modul kepisah, kita udah bisa langsung generate XML. Nah, itu per invoice, per transaction. Nah, selain per transaction, kita bisa juga in bulk, per periode misalkan. Satu periode invoice di bulan Mei contoh. Satu periode invoice di bulan Mei kita mau generate semua, kita mau laporkan, khusus untuk yang PPN keluaran. Itu bisa juga. Ya, kita tinggal pilih range from date to date, terus kode transaksinya, misalkan 04, terus habis itu langsung kita save, otomatis sistem akan nge-generate file XML, langsung kirim ke email. Dan dari situ udah ready to upload. Kita tinggal buka emailnya,
ya, download file XML-nya. Setelah itu kita upload ke Cortex application gitu. PPH-nya, terus next question-nya ini PPH unifikasi belum bisa sekarang. Nah, untuk ini kita masih enhancement. Jadi kalau untuk sekarang kita masih handle yang PPN aja. Ya, yang PPH-nya belum. Mungkin dalam waktu dekat, tapi ya kita akan terus ngembangin. Selama kita subscribe, ya semua update kita udah langsung auto apply. Oke, Ya, oke. kurang lebih gitu. Semoga saat ini bisa menjawab pertanyaan ya, Fitria. Nanti kalau mau tahu lebih lanjut, bisa langsung kontak tim PS Global ya. Mungkin lebih sering ngobrol-ngobrolnya sama Mbak Rizka ya, Fitria. Gitu. Dan tentunya terus stay tune di social media PS Global. Biasanya kalau kita ada update-update upgrade produk segala macam, nanti kita akan posting juga di social media. Seperti itu. Oke, mungkin pertanyaan berikutnya ya, dari Trisartika, apakah hasil XML tersebut masih harus diupload ke Cortex atau hasil penginputan di NetSuite sudah berupa faktur pajak keluaran nih, Maulana? Oke. Hasil keluaran dari NetSuite, ya XML masih perlu kita upload ke Cortex. Jadi kita belum ada direct integration-nya karena aplikasi DJP itu dia sangat sangat ini ya sangat restrict sama outsource, maksudnya sama eksternal gitu ya, third parties. Nah, mungkin ada kebijakan atau policies yang emang atau regulation yang emang mesti dipenuhin supaya akhirnya kita bisa integrasi langsung ke aplikasi DJP-nya. Tapi untuk saat ini PS Cortex, cara kerjanya adalah kita download dulu ya, kita ekspor dalam file XML, terus kemudian next-nya itu adalah proses untuk kita upload. Nah, tapi ini udah lumayan motong proses ya dibandingkan dengan proses manual ya, yang kita harus ekspor dulu semua transaksi kita convert jadi XML, baru akhirnya kita upload. Belum lagi ada troubleshoot ketika ada failed upload atau rejection dari aplikasinya. Nah, ini udah kita minimalisir. Kurang lebih seperti itu ya. Baik, baik. Semoga bisa menjawab ya, Trisartika. Oke, lanjut nih, karena cukup banyak ya pertanyaan yang masuk. Terima kasih banyak Bapak Ibu untuk antusiasmenya. Oke, dari Abdullah, beliau menanyakan apakah ada batasan maksimum dalam proses ekspor data ke XML nih, Maulana gimana? Batasan maksimum. Oke. Nah, pengalaman yang kemarin itu karena dia ada ribuan data. Mungkin dalam satu file itu dia bisa 5.000 sampai 6.000 item ya di transaksinya. Sekali generate gitu. Nah, karena kita ada execution limit sebetulnya di server. Nah, tapi kalau pertanyaannya ini bisa comply, ya ini tetap bisa comply. Hanya saja filenya itu mungkin akan kepecah. Contoh misalkan kita nge-generate satu invoice, line itemnya itu udah banyak banget gitu. Nah, line item yang banyak ini udah langsung otomatis kita break jadi beberapa part. Atau misalkan dalam satu bulk, dalam satu bulan itu sangat banyak filenya, sangat banyak line itemnya misalkan. Nah, itu kita bisa break per invoice. Minimal satu invoice itu kita bisa gabung satu file 5 invoice atau satu file 10 invoice, itu tergantung dari besarnya data volume dari masing-masing invoice. Kalau ada batasan maksimum, sebetulnya ada, aku kurang kalau nggak salah sekitar 15.000 ya, 15.000 execution limitnya, 15.000 line ya. Tapi kalau emang lebih dari situ, dia akan break into parts gitu. Ya. Oke, baik.
Terima kasih Maulana, semoga menjawab ya Pak Abdullah Latif. Nah ini mungkin menjadi pertanyaan terakhir yang bisa saya bacakan, tapi tidak usah khawatir seperti yang tadi saya sampaikan. Jika Bapak Ibu ada pertanyaan lebih lanjut setelah webinar ini, silakan langsung kontak dengan tim Pias Global Consulting. Di sini biasanya dengan Mbak Rizka ya, dan ada tim kami yang lain, atau simply just reach out ke sosial media kita seperti itu, dan nanti bisa kita bantu untuk informasi lebih lanjut dan juga klaim promo PS Cortex kami. Oke, Mas Maulana, satu lagi ya. Dari Shandy nih. Jadi dia menanyakan, jadi fitur ini baru bisa setelah dilakukan konfigurasi dahulu ya di NetSuite. Mau confirm Yes. nih artinya. Oke, ya. Ya, betul. Jadi ini sebetulnya as simple as installing app ya. Setelah kita install ya, kita akan share nih. Misalkan kita udah subscribe. Pertama kita harus subscribe dulu, baru akhirnya kita bisa download. Nah, setelah kita download ya, itu langsung kita install. Ya, setelah kita install itu ada beberapa master data yang perlu kita setup. Ya, jadi ada konfigurasi terlebih dahulu, iya. Nah, yang dikonfigurasi apa? Yang dikonfigurasi itu ada item master, ada customer master, ya. Semua atribut-atribut data yang dibutuhkan oleh DJP itu perlu kita mapping ke item master kita. Berikut dengan customer master kita juga, ya. Nah, setelah itu udah dikonfigurasi, ya barulah kita bisa akhirnya menggunakan Cortex generate untuk otomatis generate XML gitu. Jadi ya kita ada konfigurasi, proses konfigurasi kurang lebih proses konfigurasi ini biasanya itu paling cepat itu 1 bulan. Kalau emang kita 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 aktif ya, kita aktif, datanya langsung cepat, habis itu kita review, kita update datanya, terus habis itu semua master data yang dibutuhkan langsung terupdate. Terus habis itu kita testing, ya usernya juga udah langsung bantu testing. Nah, tes upload ke Cortex ketika udah berhasil, udah langsung kita deploy production. Nah, dari situ kita bisa live, langsung start menggunakan Cortex dalam waktu 1 bulan. Gitu. Baik. Oke. Mudah-mudahan juga bisa menjawab ya Mbak Shandy. Nanti kita akan bisa bantu Mbak Shandy lagi untuk informasi lebih lanjut ya. Sepertinya itu dulu ya Mas Maulana. Ada lagi yang mau disampaikan, mungkin closing statement, atau sudah cukup untuk saat ini? Sudah cukup, terima kasih banyak. Baik. Thank you so much ya Mas Maulana untuk sharing insightful mengenai PS Cortex. Jadi peserta webinar pada hari ini diharapkan bisa dapat informasi lebih lanjut lagi nanti ya. Sudah tahu mengenai PS Cortex, foundationnya seperti apa. Nanti bisa berlanjut dengan tim PS Global Consulting. Baik, tapi Mas Maulana nanti standby dulu ya, nanti kita untuk foto bersama. Jangan kemana-mana dulu. Oke, baik. Sebelum kita mengakhiri sesi webinar pada hari ini, saya ingin mengingatkan kembali ya Bapak Ibu, mohon dibantu untuk bisa men-scan QR code yang saat ini tampil di layar Bapak Ibu semuanya. Di situ tinggal di-scan aja menggunakan HP, kemudian lebih simpel lagi mungkin bisa klik link yang sudah ditaruh di kolom chat oleh tim PS Global gitu ya. Nanti tinggal diisi aja, hanya kurang lebih ada 5 pertanyaan saja di situ berupa multiple choice gitu ya, lebih simple, tinggal klik saja gitu ya. Nanti akan menjadi masukan buat kami tentunya untuk menghasilkan event atau webinar berkualitas di sesi berikutnya. Ya, mungkin bisa saya pause sebentar untuk bisa di-scan ya Bapak Ibu QR code-nya. Tim bisa di-share QR code-nya. Oke, ini dia Bapak Ibu, bisa di-scan atau diklik ya link yang sudah di-share oleh tim kami. Oke, mungkin setelah ini kita akan sesi foto bersama ya Bapak Ibu. Nanti dari tim PS Global, please be ready, hang on guys to stand by, prepare for virtual photo together after this. So probably Bapak Ibu nanti izin setelah ini, jika nyaman bisa turn on cam ya, kita akan mengabadikan foto bersama setelah scan QR code setelah ini.
Oke, everyone's ready ya. Oke, ya baik. Mungkin kita akan mengabadikan foto bersama ya Bapak Ibu. Izin mungkin bisa turn on kamera semua. Maulana juga sudah on cam, saya sudah on cam. Jadi nanti izin kita bisa foto bersama dan kita akan posting di social media setelah webinar ini berlangsung. Oke, semua sudah on cam ya. Nice. Nice Bapak Ibu. Mudah-mudahan masih cerah ceria ya di sore walaupun di Jakarta saat ini mendung ya. Okay, everyone's ready to take photo. We do 2 times ya. On my count. Everyone smiling. 3, 2, 1, smile. Okay, one more time. Okay, 3, 2, 1, cheers. Oke, dan oke. Baik, ya sudah kita foto Bapak Ibu semuanya. Terima kasih banyak kepada Bapak Ibu semuanya, seluruh peserta yang telah meluangkan waktu untuk bergabung di webinar PS Global Consulting pada sore hari ini. Terima kasih juga kepada para pembicara dari PS Global yaitu tadi Jonathan Tan dan Maulana atas sesi yang sangat insightful pada hari ini. Kami berharap webinar ini dapat memberikan wawasan yang bermanfaat bagi Bapak Ibu terkait PS Cortex. Rekaman webinar dan slide materi akan dibagikan kepada seluruh peserta setelah webinar dan khusus again yang tadi saya sampaikan jangan lupa untuk bisa klaim promo eksklusif dari PS Global Consulting dan untuk tahu lebih lanjut bisa langsung reach out tim PS Global Consulting biasanya dengan Mbak Rizka ya. Nanti langsung kontak-kontakan aja ya dengan Mbak Rizka dan dapatkan diskon spesialnya. Dan jangan lupa untuk tahu produk-produk terbaru dari kami, event atau webinar di masa mendatang dari kami, jangan lupa untuk cek website kami psglobalconsulting.com dan juga follow social media kami. Kita ada di LinkedIn, Instagram, Facebook, YouTube, search aja PS Global Consulting, follow, komen, repost di situ, dan stay tune untuk info webinar atau event kami selanjutnya. Stay connected, stay integrated. Saya Ayu, MC pada hari ini, pamit undur diri. Terima kasih, selamat sore, bye-bye.